warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Sintoiria dari kelas PMI 1957B NIM 1930 mata kuliah Psikologi Terapan dan dosen pengampu yaitu Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPTI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang teori psikologi tentang pengendalian emosi. Emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Perancis atau dalam bahasa Latin emover yang artinya keluar. Secara etimologisnya, emosi diartikan bergerak keluar. Emosi merupakan suatu konsep yang luas dan tidak dapat dispesifikasikan. Emosi merupakan suatu reaksi bisa positif maupun negatif, sebagai dampak dari rangsangan dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Adapun salah satu emosi menurut para ahli yaitu Press tahun 1922 merupakan seorang EQ organizational konsultan dan juga pelajar. Press mengungkapkan arti emosi adalah suatu reaksi tubuh dalam menghadapi sesuatu sifat dan intensitas emosi terkait erat dengan aktivitas kognitif sebagai hasil dari persepsi terhadap situasi. Emosi berkaitan dengan psikologi seseorang dan suasana hati yang berlangsung. Emosi dapat dikeluarkan berupa perilaku tertentu. Perasaan dan perilaku saling terhubung dengan emosi. Emosi berarti isi hati yang dituangkan dalam ekspresi fisik. Ada 5 emosi dasar yang diketahui yaitu marah, takut, jijik, sedih, dan senang. Ada pemicu universal untuk merasakan emosi manusia. Manusia bisa marah ketika merasa diperlakukan tidak adil. Manusia bisa sedih ketika merasa kehilangan. Manusia bisa merasa jijik dengan sesuatu atau takut ketika merasakan bahaya atau ada ancaman terhadap keselamatan diri. Pikiran seorang bersifat pribadi, namun emosi bersifat universal. Menurut Ekman, kita dapat mengetahui emosi seseorang bukan pikirannya yang memicu emosi tersebut. Contohnya, jika ada seseorang yang takut saat ditangkap seorang polisi atau petugas, kita tidak tahu apakah dia takut karena tertangkap atau takut karena tidak bersalah. Atau karena dia tidak bersalah. Emosi adalah respon otak yang instan. Kita tidak dapat memilihnya. Sains mengatakan bahwa semua emosi itu merupakan hal yang wajar. Emosi menjadi deskriptif ketika emosi tersebut tidak diungkapkan dengan tepat. Contohnya, manusia akan merasa sedih jika ditinggalkan oleh orang yang penting dalam hidupnya, dan itu merupakan hal yang wajar. Namun, orang yang depresi akan merasakan kesedihan itu dengan cara yang tidak pantas. Macam-macam emosi pada individu dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu 1. Emosi sensoris. Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar tubuh seperti dingin, panas, lapar, dan sakit. Yang kedua, emosi psikis merupakan emosi yang memiliki alasan kejiwaan seperti perasaan intelektual yang berhubungan dengan perasaan benar atau perasaan terkait hubungan dengan orang lain baik secara perorangan maupun kelompok. Mengendalikan emosi secara psikologi. Menurut Gross dan Horia Jaisairi 2014, ketidakmampuan untuk mengatur emosi merupakan akar dari gangguan psikologi seperti depresi dan gangguan kepribadian lain. Untungnya, seseorang dapat menangani dalam mengatur emosi yang baik, bahkan sebelum situasi yang tidak diinginkan terjadi. Dengan mempersiapkan diri, seseorang akan dapat menemukan bahwa emosi yang bermasalah harus dihilangkan sebelum mengganggu kehidupan orang tersebut. Di bawah ini terdapat 5 langkah pendekatan yang dapat disesuaikan dengan situasi yang dapat menyebabkan masalah. Yang pertama yaitu memilih situasi. Hindari keadaan yang dapat memicu emosi, terlebih emosi yang tidak kamu inginkan. Jika kamu tahu bahwa kemungkinan besar akan marah ketika sedang terburu-buru atau ketika sedang menunggu seseorang, maka persiapkanlah hal itu di awal. Keluarlah dari rumah atau suatu tempat lebih cepat, sehingga kamu tidak akan marah atau terasa terburu-buru. Jika kamu akan marah ketika menunggu seseorang, bicarakan dengan seorang tersebut untuk datang tepat lebih waktu. Jika tidak, kamu bisa menghindari untuk bertemu dengannya. Yang kedua, memodifikasi situasi. Mungkin kamu ingin coba mengurangi rasa kecewa. Contohnya,
ketika kamu berharap untuk membuat acara ulang tahun yang sempurna untuk teman atau keluarga. Namun, selalu ada saja hal yang tidak beres bagimu. Mungkin saja kamu menaruh target terlalu tinggi. Cobalah ubah situasi dengan mencari cara sesuai dengan kemampuanmu, sehingga acara bisa selesai dengan yang kamu inginkan. Yang ketiga, alihkan fokus perhatian. Misalnya, kamu secara terus-menerus merasa rendah dengan orang yang ada di sekitarmu. Coba alihkan fokusmu dari mereka. Cobalah fokus untuk diri sendiri atau hal-hal yang lain, sehingga kamu bisa merasakan lebih percaya diri dengan kemampuanmu. Nikmati prosesmu sendiri sehingga kamu merasa bangga pada dirimu sendiri. Yang keempat, ubah pemikiran. Inti dari emosi terdalam kita adalah sebuah keyakinan yang mendorongnya. Kamu merasa sedih ketika kamu yakin telah kehilangan sesuatu, marah ketika memutuskan bahwa tujuan kamu telah gagal. Kamu mungkin tidak dapat mengubah situasi, namun kamu dapat mengubah pemikiranmu. Kamu bisa mengubah pikiran yang mengarah pada kesedihan atau ketidakbahagiaan dengan pikiran yang mengarah pada kegembiraan. Yang terakhir, ubah respons. Jika keempat pendekatan di atas tidak berhasil dalam mengontrol emosimu, langkah terakhir yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan responmu. Jantungmu mungkin akan berdetak lebih kencang karena sensasi tidak menyenangkan saat kamu merasa cemas atau marah. Cobalah untuk tarik napas dalam-dalam dan menutup mata untuk menenangkan diri. Hal ini juga berlaku jika kamu tidak dapat berhenti tertawa ketika kamu sedang dalam rapat yang serius. Cobalah untuk mengubah ekspresi wajahmu atau pikirkan hal-hal yang membuatmu sedih sehingga suasana hati dapat berubah. Sekian, itu saja penjelasan dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.